Saya mau menerangkan bagaimana logika medis bisa menjelaskan mengapa bekam bisa menyembuhkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa dengan saya Dr. Sagiran. Kali ini pembahasannya spesial tentang complementary medicine. Complementary medicine. Saya lebih senang istilah ini daripada alternative medicine. Karena kalau alternatif itu ada kesan menggantikan. Tidak. Saya lebih senang dengan istilah complementary. Complement artinya saling melengkapi. Ya, sebagai orang Islam kita tahu bahwa kesembuhan itu dari Yang Maha Penyembuh, Allah Subhanahu wa taala. Toh sakit juga dari sana. Nah, modalitas penyembuhan apapun ya, baik itu medis atau non medis ya, itu ya sejatinya ya sama-sama kita ingin mengharapkan Yang Maha Penyembuh menurunkan kesembuhan. Bekam atau bahasa Arabnya hijamah, atau bahasa Inggrisnya cupping ya, dengan berbagai macam jenisnya. Ada yang cupping itu wet cupping ya, jadi pembekaman secara basah, ada yang secara kering ya. Bedanya apa? Yang satu ditoreh, yang satu tidak ditoreh, itu bedanya. Oke, ada yang dibikin luncur, ada yang dengan madu, ada yang dengan, itu variasi metodenya. Saya mau menerangkan bagaimana logika medis bisa menjelaskan mengapa bekam bisa menyembuhkan. Ya, jadi di dalam tubuh sudah dipetakan oleh para ahli sebelumnya tentang titik-titik bekam, ya, titik-titik bekam. Nah, dari titik tersebut kemudian dilakukanlah namanya stimulasi. Stimulasi itu kalau yang basah ya ditoreh, kalau yang kering tidak ditoreh, biasanya hanya dioles, kemudian dilakukan kop ya, cupping, tekanan negatif. Tekanan negatifnya bisa dengan alat disedot sehingga seperti tersedot, bisa dengan asap atau panas ya, kemudian ditutupkan pada titik tersebut. Nah, apa yang terjadi di titik ini? Ternyata kontak dengan jalur, kalau bahasa Cinanya namanya meridian istilahnya. Jadi ada jalur meridian. Organ-organ tubuh kita ini yang kalau kedokteran Cina itu punya istilah 12 organ vital ya. Mulai dari usus besar, usus kecil, kemudian paru-paru, lambung, limpa pankreas, kemudian ada jantung ya, pembungkus jantung, kemudian kandung kencing, ginjal, sampai dengan kandung empedu dan hati. Itu 12. Ya. Itu semua letaknya di dalam tubuh, tetapi punya peta titik-titik yang terhubung menjadi meridian sesuai dengan organnya. Ya, meridian paru, meridian ginjal, meridian jantung, dan seterusnya ada 12. Nah, jadi pembekaman di satu titik itu stimulasinya misalnya terjadi merah ya, kalau yang ditoreh ya bahkan memang ada luka, tapi tentu luka yang steril. Itu seakan-akan menjadi pemijatan sepanjang waktu. Kan biasanya ada nyeri-nyeri juga. Jadi kemerahan, nyeri-nyeri itu seperti pemijatan sepanjang waktu. Artinya begitu sudah selesai dibekam, meskipun pembekamnya selesai, tapi stimulasinya masih terus berlangsung. Nah, inilah logika mengapa stimulasi yang terus berlangsung itu kemudian mempengaruhi organ-organ dalam tubuh tadi itu. Ya, kalau bahasa lagi-lagi bahasa akupunktur Cina, ya ada ekses ya, ada defisit. Ekses itu artinya berlebihan, defisit itu artinya kekurangan.
Jadi organ yang kerjanya berlebihan di stop, yang kekurangan diaktifkan. Ya, dan itu bisa bertahan sampai dengan kalau merah ya merahnya hilang, ya. Kalau luka ya lukanya sembuh. Jadi kalau bekam itu boleh jadi memang lebih bagus dari akupuntur dalam hal bertahannya stimulasi, ya. Kenapa? Karena akupuntur itu ditusuk kemudian distimulasi, itu bertahan stimulasinya itu 2-3 hari. Sementara bekam yang memerah itu biasanya hilang, ada yang 1 minggu, ada yang sampai 2 minggu baru hilang. Artinya selama itu terjadi stimulasi, ya. Jadi jangan ragu-ragu, apalagi ini sunnah, ya. Nabi bersabda, asyifa'u fi salasah. Jadi penyembuhan itu dengan 3 cara. Apa itu? Surbatul asal, yakni minum madu. Kemudian wahtajamu, yakni hijamah. Kemudian yang kai, ya, dengan disundut dengan besi panas, ya, atau api panas. Tapi Nabi mengingatkan, anha umati anil kai, hati-hati dengan sundutan besi panas. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.